Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa dalam mata kuliah Ekonomi Islam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Ilham dengan NIM 210162201119 dan Vivi Andina Zurmi dengan NIM 210162201140 dengan materi pembahasan konsumsi dalam ekonomi Islam. Baiklah, izinkan saya memulai presentasi pada minggu ini. Pada materi ini, kami akan membahas 1. Pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam. 2. Tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam. 3. Sumber nilai konsumsi dalam Islam. 4. Etika konsumsi dalam ekonomi Islam. 5. Karakteristik konsumsi dalam persepsi ekonomi Islam. Pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam. Menurut Al-Ghazali, konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja, yang wajib dituntut berlandaskan etika dalam rangka menuju kemaslahatan menuju akhirat. Prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan adalah agar tidak hidup bermewah-mewahan, tidak berusaha pada pekerjaan yang dilarang, membayar zakat dan menjauhi riba, merupakan rangkuman dari akidah, akhlak, dan syariat Islam yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tetapi memiliki perbedaan di setiap yang melingkupinya. Perbedaan mendasar dengan konsumsi secara konvensional adalah tujuan mencapai dari konsumsi itu sendiri. Tujuan konsumsi Islam. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Konsumsi dalam ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan ekonomi. Bahkan ukuran kebahagiaan seseorang diukur dengan tingkat kemampuannya dalam mengkonsumsi. Konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantaraan untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah, yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Sumber nilai konsumsi dalam Islam. Dalam melakukan konsumsi, maka perilaku konsumen terutama muslim selalu dan harus didasarkan pada syariat Islam. Dasar perilaku konsumsi itu antara lain 1. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87-88 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah melampaui batas, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." 2. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 28 yang artinya, "Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka." Hadis yang menyatakan makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Hadis ini menerangkan bahwa Islam mengajarkan pada manusia untuk menggunakan barang dan jasa yang dibutuhkan secukupnya, tidak rakus atau serakah, sebab keserakahanlah yang menghancurkan bumi ini. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis di atas,
dapat dijelaskan bahwa yang dikonsumsi itu adalah barang atau jasa yang halal, bermanfaat, baik, hemat, dan tidak berlebih-lebihan. Tujuan mengkonsumsi dalam Islam adalah untuk memaksimalkan masalah, bukan memaksimalkan kepuasan, seperti di dalam ekonomi konvensional. Etika konsumsi dalam ekonomi Islam. Dalam Islam ada beberapa etika ketika seseorang muslim berkonsumsi. Satu, prinsip keadilan. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan, hukum agama serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembeli disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. 2. Prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat, bukan kemubaziran atau bahkan merusak. 3. Prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi ini. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna berlebih dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya, terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang sangat baik bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surah Al-A'raf ayat 31. 4. Prinsip kemurahan hati. Dengan menaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengkonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediai Allah karena kemurahannya. Karena Islam adalah agama yang sangat mendukung nilai-nilai sosial, selama konsumsi ini merupakan upaya penempuhan kebutuhan yang membawa manfaat bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan anugerahnya bagi manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah, yang artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 96. 5. Prinsip moralitas. Pada akhirnya, konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terhadap dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah yang lebih dari keperluan.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Karakteristik dalam ekonomi Islam. Ada beberapa karakteristik konsumsi ekonomi Islam. Satu, konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara. Dua, konsumen yang rasional, senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Cara seperti ini dapat mengantarkan pada keseimbangan hidup yang memang menuntut keseimbangan kerja dari seluruh potensi yang ada. Mengingat terdapat sisi lain dari seluruh sisi ekonomi yang juga butuh untuk berkembang. 3. Menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.